Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai pembahasan seru kita kali ini. Coba bayangin deh, ada sebuah tantangan langsung dari seorang raja, di mana taruhannya bukan lagi soal menang atau kalah, tapi hidup atau mati. Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu kisah paling dramatis dan legendaris dari kota Baghdad. Ini tuh cerita tentang sayembara maut dari Baginda Raja, sebuah teka-teki mematikan yang berujung pada sebuah kuburan sedalam 5 meter. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kamu bisa selamat kalau dikubur hidup-hidup sedalam 5 meter? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng ya, ini adalah inti dari masalah super mustahil yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Coba dipikir-pikir lagi, tanpa alat bantu napas, tanpa ruang rahasia atau lorong pelarian, emangnya bisa ada orang yang beneran selamat? Kedengarannya sih bener-bener nggak masuk akal kan? Nah, kita bakal lihat dari mana sebenarnya ide gila ini bermula. Jadi, semua kekacauan ini tuh berawal waktu Baginda Raja baru aja pulang jalan-jalan dari kerajaan tetangga. Di sana, beliau ngelihat pertunjukan yang bener-bener bikin melongo. Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi ajaibnya pesulap itu bisa lolos dan tiba-tiba udah muncul di tempat lain. Raja jelas takjub banget dong. Waktu pulang ke istananya di Baghdad, beliau penasaran setengah mati. Ada nggak ya orang di kerajaannya sendiri yang punya kehebatan kayak gitu? Beliau pengen banget ngelihat keajaiban itu lagi dengan mata kepalanya sendiri. Pastinya butuh pancingan yang super besar buat nyuruh orang lakuin aksi segila ini. Atas saran dari menterinya, Raja akhirnya ngadain sayembara buat semua pesulap dan rakyat Baghdad. Hadiahnya, 1.000 dinar. Wah, di zaman itu 1.000 dinar tuh jumlah uang yang masif banget, kekayaan yang bisa langsung ngubah nasib orang dalam semalam. Raja mikirnya, dengan duit sebanyak ini, pesulap paling hebat sekalipun pasti bakal keluar dari persembunyiannya. Nggak butuh waktu lama, berita sayembara ini nyebar cepet banget ke seluruh penjuru kota. Tapi anehnya, warga bukannya pada antusias, mereka malah ketakutan luar biasa. Warga kota dari kejauhan pada bisik-bisik, "Wah, ini sih sayembara gila. Mana ada yang berani, hadiah nggak dapet, nyawa yang melayang." Buat mereka, ini sih bukan ajang unjuk gigi, tapi benar-benar tiket ekspres menuju alam baka. Di dalam istana, ketakutan itu makin kerasa nyata. Raja udah ngundang semua pesulap profesional, tapi hasilnya mereka semua pada gemeteran ketakutan. Ada yang sampai nangis mohon ampun supaya nggak dihukum, gara-gara nolak. Pokoknya pada nyerah semua deh. Nah, di tengah keputusasaan istana yang nggak dapat peserta ini, tiba-tiba muncul satu pemuda miskin. Pemuda ini nggak punya trik sulap sama sekali. Dia cuma punya rasa putus asa. Dia bener-bener rela mati terkubur demi dapat 1.000 dinar buat ngebahagiain orang tuanya. Sedih banget kan? Dan di momen inilah kita bisa ngelihat sisi lain dari Baginda Raja. Waktu ngelihat pemuda miskin dengan baju compang-camping itu rela mati buat orang tuanya, hati Raja langsung luluh. Beliau sadar, pemuda ini pasti bakal mati konyol kalau dibiarin ikut. Karena rasa kasihan yang dalam banget, Raja ngebatalin keikutsertaan si pemuda. Terus, tahu nggak? Beliau malah ngasih 100 dinar secara cuma-cuma dan nyuruh pemuda itu pulang buat ngebahagiain orang tuanya. Benar-benar momen yang mengharukan di tengah kejamnya sayembara ini. Tapi cerita belum selesai. Tepat setelah pemuda itu pulang bawa air mata kebahagiaan, suasana istana berubah lagi. Muncul sosok yang pastinya kita semua udah nggak asing. Abu Nawas. Yap, pria cerdik yang terkenal banget sama akal bulusnya ini tiba-tiba maju dan beraniin diri buat daftar sayembara maut itu. Semua orang yang ada di sana kaget bukan kepalang, termasuk Baginda Raja. Kan semua tahu kalau Abu Nawas tuh sama sekali bukan pesulap. Raja sampai panik dan berusaha keras buat nyegah dia. Beliau bilang dengan nada tinggi, "Saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya." Raja ngingetin lagi soal risikonya. Gagal berarti nyawa taruhannya. Ini maut beneran, bukan main-main. Tapi Abu Nawas dengan gaya santainya yang khas tetap ngotot. Dia benar-benar pengen hadiah 1.000 dinar itu. Pada akhirnya, Raja nyerah juga ngadepin keras kepalanya si Abu Nawas ini. Mereka pun jalan ke halaman istana. Dan sampailah mereka di depan sebuah lubang galian yang kedalamannya persis 5 meter. 5 meter itu ibarat rumah 2 lantai tapi ke bawah tanah. Kalau kita ngintip ke dasar lubang yang gelap itu, rasanya benar-benar mustahil ada manusia yang bisa selamat kalau ditimbun tanah dari atas. Sebelum turun ke dalam kuburan dadakan itu, Abu Nawas tiba-tiba minta satu hal terakhir. Dan permintaannya aneh banget. Dia nggak minta pipa buat napas, nggak minta pelindung kayu. Dia cuma minta sebuah topi baja alias helm besi dari salah satu pengawal kerajaan. Raja yang makin bingung ngabulin aja permintaannya. Terus, tarik napas panjang, pakai helm besinya, dan lompatlah Abu Nawas ke dasar kegelapan itu.
Di atas, pasukan pengguruk tanah udah pada siap bawa sekop di pinggir lubang. Sekarang bayangin deh, gimana caranya selamat sebentar lagi bertonton tanah bakal jatuh nimpa dia. Logika kita pasti mikir, dia bakal hancur terhimpit atau kehabisan napas cuma dalam hitungan menit aja kan? Sekarang kita masuk ke dalam lubang. Coba bayangin kamu adalah Abu Nawas. Di dasar sana udaranya pengap banget, dinding tanah 5 meter ngurung kamu dari segala sisi. Di atas skop mulai gerak, kegelapan langsung nyergap. Tiba-tiba, berak. Tanah pertama jatuh ngehantam kepalamu dengan keras. Jantungmu pasti deg-degan parah, napas langsung sesek, debu masuk ke mata. Tapi untungnya hantaman itu ketahan sama helm baja yang kamu minta tadi. Nah, disinilah insting dan otak cerdikmu kerja. Tiap kali ada gundukan tanah yang jatuh, kamu nggak boleh diem. Kamu harus menghindar dikit, terus cepet-cepet injek tanahnya. Padatkan tanah itu, jadiin pijakan baru buat kakimu. Tanah jatuh lagi, hindari lagi, injak lagi, naik sedikit. Harus terus bertahan. Oke, sekarang kita balik ngelihat dari atas dari sudut pandang Baginda Raja. Raja nunduk ngintip ke bawah sambil jantungan, nungguin suara jeritan ketakutan dari Abu Nawas. Udah 2 meter tanah dibuang ke bawah sana. Tapi apa yang Raja lihat? Bener-bener bikin melongo. Abu Nawas ternyata nggak terkubur. Bukannya tenggelam ketimbun tanah, Abu Nawas malah kelihatan sibuk nginjek-injek tanah dan pelan-pelan posisi dia ikut naik seiring bertambahnya tanah di dalam lubang. Kecemasan sang raja pelan-pelan berubah jadi rasa penasaran yang luar biasa seru. Dan klimaksnya pun tiba. Lubang 5 meter itu udah diuruk penuh. Sekarang tanahnya udah rata sepenuhnya sama permukaan halaman istana. Warga Baghdad yang dari tadi nonton dari kejauhan udah pada nahan napas, pada mikir, pasti Abu Nawas sudah jadi mayat di bawah sana. Tapi pemandangan yang kejadian persis di depan mata raja, sungguh-sungguh di luar nalar. Persis di atas tumpukan tanah yang udah rata itu, berdirilah Abu Nawas. Dia berdiri santai banget, nepuk-nepuk debu dari bajunya, ngelepasin helm besinya, terus natap sang raja. Dengan suara yang lantang dan pede banget dia teriak, "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah saya selamat dan masih hidup." Suasana yang tadinya horor dan tegang langsung pecah. Warga kota di kejauhan langsung riuh. Mereka takjub bukan main ngelihat aksi gila ini beneran berhasil. Baginda Raja sampai terdiam saking syoknya, memproses apa yang barusan terjadi di depan hidungnya. Detik berikutnya, beliau langsung tertawa ngakak sejadi-jadinya. Raja bener-bener gak nyangka, triknya Abu Nawas itu konyol banget, kelihatan sederhana, tapi jeniusnya kebangetan. Dia mecahin masalah maut ini bukan pakai trik sihir gaib, tapi pakai kecerdikan jalanan yang super jenaka. Puas banget sama hiburan yang luar biasa ini, Raja dengan senyum lebar langsung nyerahin hadiah 1.000 dinar itu ke tangan Abu Nawas. Lepas dari soal apakah kisah legendaris ini beneran nyata atau cuma dongeng, sumber cerita kita ngasih penutup yang dalam banget. Katanya, kebijaksanaan itu ibarat barang yang hilang. Dimanapun seorang yang beriman nemuin barang itu, dia berhak banget buat ngambilnya. Kecerdikan si Abu Nawas ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang, solusi buat masalah yang kelihatannya paling nakutin dan mustahil, itu nggak butuh mujizat atau keajaiban aneh-aneh. Cuma butuh pikiran yang jernih buat manfaatin situasi aja. Persis kayak dia yang manfaatin tanah yang niatnya buat ngubur dia, malah dia jadikan anak tangga buat naik ke atas. Jadi, buat penutup penjelasan kita kali ini, coba deh tanyain ke diri kamu sendiri. Masalah mustahil apa sih di hidup kamu sekarang yang mungkin sebetulnya cuma butuh sedikit ubah sudut pandang aja? Kadang-kadang nih, beban seberat apapun yang dijatuhin ke atas kita, justru bisa jadi pijakan buat kita melangkah lebih tinggi. Asalkan kita tahu gimana cara nginjaknya. Sampai di sini dulu ya cerita seru kita hari ini, dan pastinya teruslah pakai kecerdikan kamu setiap hari.